Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dan telah membawa agama Islam ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur, sehingga kita bisa menikmati daripada manisnya Islam, manisnya iman. Kemudian semoga kelak juga di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Muhammad Fajr yang yakin yang insyaallah akan membawakan kultum atau kuliah tunggu maghrib atau kuliah terserah antum, yang kuliah 7 menit atau itulah pokoknya apapun penyebutannya. Insyaallah saya akan membawakan mencoba belajar untuk kultum. Dan adapun tema kultum saya pada sore hari ini adalah tentang keutamaan mengajak orang kepada kebaikan. Oke, di dalam Al-Qur'an kita langsung mulai saja teman-teman. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya adalah astagfirullah billah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Oke, kita artikan perkata teman-teman. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kemana? Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan cara bil hikmah, dengan cara hikmah, dan apalagi wal mau'izatil hasanah, dan dengan kata-kata yang baik. Dan kemudian apa? Wajadilhum, dan kemudian berdebatlah kalian atau berdiskusilah kalian. Dengan apa? Dengan cara diskusi, dengan cara debat yang wajadilhum billati hi ahsan, dengan cara debat yang baik, dengan cara diskusi yang baik. Oke, kemudian maksud daripada ayat ini adalah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Quran tadi bahwasanya kita disuruh mengajak orang kepada jalan Tuhan, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan. Dengan cara apa? Strategi dakwah atau cara dakwah itu menggunakan metodologi bil hikmah, dengan cara hikmah. Artinya dengan lemah lembut, atau tidak kita mendakwahkan ayat-ayat Allah, mendakwahkan agama ini, mendakwahkan perintah-perintah Allah ini dengan cara hikmah. Artinya tidak dengan kekerasan, tidak dengan menyakiti orang lain begitu. Kemudian wal mau'izatil hasanah itu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah. Kalau dalam teori komunikasi yang diterapkan atau dalam yang dikemukakan oleh salah satu ahli komunikasi yakni Jalaluddin Rahmat, bahwasanya metode komunikasi, metode tablik itu ada beberapa yang salah satunya atau beberapanya yaitu dengan qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan syadida, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan layyina, dan sebagainya. Kemudian lanjut, kemudian di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabatnya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang diajaknya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Ini adalah hadis Muslim, yang mana dalam kita bisa tarik kesimpulan daripada hadis ini, yaitu barang siapa yang mengajak kita, ketika kita mengajak orang lain dalam hal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan yang kita ajak ini, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Artinya contoh kita mengajak orang lain untuk sholat, yuk kita sholat bro,
jangan main cewek-cewek terus, atau jangan main game terus, kita sholat. Kemudian teman kita ini mengikuti daripada ajakan kita, artinya dia mengamalkan apa yang kita sampaikan. Kemudian dia sholat, kemudian ketika dia sholat itu kemudian dia mendapatkan pahala, dan kita pun akan mendapatkan pahala tersebut, pahala orang yang mengerjakan sholat itu tanpa sedikit pun mengurangi daripada pahala sholat orang tersebut. Begitu istimewanya atau begitu luar biasa keutamaan daripada hadis ini. Ketika kita, mudah-mudahan kita semua ini yang ada, teman-teman saya khususnya, saya pribadi, bisa dikuatkan dalam hal mengajak orang dalam hal kebaikan. Kemudian kita bisa mengimplementasikan daripada hadis-hadis Nabi SAW, salah satunya hadis tentang keutamaan dakwah. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwasanya ada kriteria atau kurang lebih 3 kriteria kita untuk mencapai daripada derajat atau label stempel khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Yaitu dengan cara apa? Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Bagaimana cara memperoleh label daripada khaira ummah? Yaitu dengan cara ukhrijat linnas, yaitu keluar kepada manusia. Keluar, yaitu kita keluar untuk apa? Linnasi ta'muruna bil ma'ruf, untuk keluar kepada manusia, untuk ta'muruna bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, untuk mengajak orang kepada kebaikan, bil ma'ruf. Kemudian apalagi wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Mencegah kemungkaran ini sejalan juga dengan hadis, atau caranya adalah dengan salah satu hadis, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Yaitu barang siapa di antara kalian yang ra'a minkum munkaran, melihat daripada kemungkaran, maka hendaklah kalian hentikan, atau falyughayyir biyadihi, hentikanlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Kemudian jika engkau tidak mampu melakukannya dengan tangan, maka fabilisani, artinya dengan omongan. Kemudian apabila engkau juga pun tidak mampu dengan lisan menghentikan daripada kemungkaran, mencegah kemungkaran tersebut, yaitu maka dengan apa? Fabiqalbi, artinya paling tidak hati kita itu membenci daripada kemungkaran tersebut. Akan tetapi wadzalika adhaful iman, akan tetapi yang demikian itu artinya yang dia mencegah kemungkaran dengan hati yang membenci kemungkaran itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita melihat suatu kemungkaran, atau kita melihat suatu yang ganjal, seperti contoh misalkan kita melihat orang memakai narkoba, kemudian kita akan perintah di sini falyughayyir biyadihi, itu hentikanlah orang, atau basmilah orang yang memakai narkoba ini. Kalau basmi terlalu radikal mungkin katakan, tapi hentikanlah orang, atau ingatkanlah ia dengan tanganmu gitu. Maksudnya dengan tangan ini bukan kita main pukul saja teman-teman. Kita mungkin bisa mengajak memanggil orang yang punya kuasa untuk menghentikan tersebut, seperti contoh polisi atau TNI atau para aparatur negara yang memiliki kuasa atas hal tersebut. Jadi di sini biyadi falyughayyir biyadi ini banyak tafsirannya. Salah satunya yang tadi saya katakan, bahwasanya kita bisa memanggil daripada polisi ataupun aparatur negara yang mempunyai wewenang atas tindakan tersebut untuk menghentikannya. Kemudian apabila kita tidak mampu oleh tangannya, maka membasmi atau menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangan, maka perintah Nabi adalah dengan fabilisan, dengan mulut. Artinya kita menyuruh, kita mengingatkan orang-orang yang tadi yang berbuat mungkar atau
memakai narkoba, bro jangan makai narkoba, nanti kalau lu makai narkoba ini akibatnya ini gitu segitu. Kemudian jika tidak mampu lagi, maka setidak-tidaknya hati kita itu membenci daripada perilaku tersebut, membenci daripada seperti yang tadi saya berikan contoh, atau dalam contoh narkobanya kita benci, kita menentang dalam hati kita bahwasanya itu adalah kemungkaran, tapi itu mungkin selemah-lemahnya iman. Oke, mungkin itu sedikit kultum atau singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga dapat apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa dikesankan dalam hati kita, kemudian kita bisa amal, kita bisa mengamalkan, ya ini kita bisa mengamalkan, kita bisa mengajak orang kepada kebaikan, keutamaan bahwasanya banyak sekali tadi keutamaan mengajak orang kepada kebaikan, dan juga semoga kita bisa kesankan dalam hati kita dan kita niat amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat mendengarkan. Mungkin itu sedikit dari saya, dan juga terakhir kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis, terima kasih kepada Ibu Musyarafah atas tugasnya. Semoga Ibu sehat selalu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.